Saya punya dua anak laki-laki, bolehkah orang tua ikut memilihkan jodohnya? Apabila seorang laki-laki akan melamar tapi dia menyatakan diagnosa beberapa dokter tidak bisa punya keturunan, bagaimana Ustaz? Ustaz, saya pernah membaca adab-adab dalam sebuah pernikahan, salah satu poinnya diharamkan cincin emas dan yang sepertinya bagi kaum wanita, termasuk gelang dan kalung emas, mengacu ke hadis dari Aisyah yang diriwayatkan dari Al-Qasim bin As-Saraguti. Mohon penjelasannya Ustaz, karena yang saya tahu wanita boleh memakai emas. Ustaz, apabila menikah dua kali, yang pertama suami meninggal dunia, apakah jodoh yang dari Allah yang dituliskan sebelum lahir? Dan siapakah yang akan menemani di akhirat nanti? Termasuk pernikahan haram adalah nikah setelah tolak bayin, nikah setelah cerai yang ketiga. Laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu sampai 3 kali, kalau 2 kali masih tolak raj'i namanya, boleh kembali. Tapi kalau sudah 3 kali dia bilang saya ceraikan kamu, maka tolak bayin. Ini saya punya dua anak laki-laki, bolehkah orang tua ikut memilihkan jodohnya? Boleh tentunya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh saja. Dan berikan masukan-masukan positif. Tetapi jangan ada paksaan dari orang tua. Nggak boleh ada paksaan, karena yang akan menjalani rumah tangga adalah anak-anak. Ya. Jadi boleh saja, nggak ada masalah. Dan tetap kalau orang tua yang mau milihkan atau anak yang mau milihkan, dahulukan masalah agama. Bagaimana sebenarnya hukum dari wanita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena nifas? Apakah mengganti puasa atau fidyah? Atau mengganti puasa saja? Fidyah boleh, nggak ada masalah. Wanita yang hamil atau menyusui, masa nifas kan berarti masa menyusui ya, masa menyusui, maka dia di sini membayar dengan fidyah. Tapi kalau dia hanya nifas tidak menyusui, ini puasa. Ya, kalau misalnya ada perempuan melahirkan memang tidak ada asinya, maka di masa nifas itu kan dia mungkin 40 hari, 30 hari tergantung ya. Biasanya ulama fikih bilang antara 30 sampai 40 hari masa sucinya. Maka dihitung dia tetap harus bayar puasa itu kalau tidak menyusui, karena pendapat ulama berkisar di masalah menyusui dan hamil. Karena ini ada nyawa di situ. Ada nyawa bayi. Kalau lagi hamil butuh suplai makanan lebih banyak sehingga si bayi perlu hidup. Di sini berarti dia tidak usah bayar puasanya. Sama dengan menyusui, si bayi butuh ASI. Tapi kalau tidak menyusui cuma nifas, sama dengan haid. Kalau haid harus ganti puasa hari lain. Ya. Apabila seorang laki-laki akan melamar tapi dia menyatakan diagnosa beberapa dokter tidak bisa punya keturunan, bagaimana Ustaz? Jadi kita melihat kalau dalam agama ya, saya bukan mengatakan jangan percaya dokter, tidak. Dokter memang ilmunya juga dari Allah SWT. Tapi kita kalau mau memastikan, kita melihat dari jalur keluarga. Kan kita bisa tahu orang tuanya dia, keluarganya. Kalau memang mereka subur punya keturunan, mestinya bisa. Mestinya punya jalur keturunan. Karena banyak orang yang dia diagnosa seperti ini ternyata punya keturunan. Gitu. Punya keturunan. Apalagi Allah SWT yang Maha Kuasa. Tapi kalau dasarnya mandul, ini sebuah hukum ya. Misal gini, keluarga calon pasangan kita ini ada 2 orang bersaudara. Misal ayahnya 2 orang bersaudara atau ibunya 2 orang bersaudara, gitu kan. Dan memang paman-pamannya semua ini menikah tidak punya anak. Umumnya keluarganya nggak punya anak. Juga saudara ayahnya menikah nggak punya anak misal. Jelas ini sulit punya keturunan. Maka ini termasuk harus dijadikan bahan pertimbangan karena ada larangan dalam agama kita menikah dengan mandul. Ada larangan, itu lain ya. Kalau pasti kita lihat memang dari jalur nasabnya tidak ada, maka dihindari. Lebih baik dihindari karena nanti ada fitrah. Tidak bisa dengan suka saja. Ada fitrah manusia setelah berjalan kehidupan pasti mau punya anak. Itu sudah umum. Bagaimana hukumnya secara syariat inseminasi buatan untuk tujuan memilih jenis kelamin laki anak? Saya belum tahu ini seperti apa nih. Saya tidak mengerti bagaimana. Tapi ada hadis Nabi SAW yang memberikan kita cara untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan. Hadisnya hadis sahih, gitu kan? Kalau tidak salah di buku kita nanti ada bahasannya sebenarnya. Kata Nabi SAW, kalau sperma laki-laki mendahului sel telur perempuan
Dalam arti kata klimaksnya. Si laki-laki lebih dulu dari perempuan, gitu kan, sperma sudah masuk di rahim, barulah cairan klimaksnya wanita keluar, maka berarti anaknya perempuan. Kalau sebaliknya, si perempuan yang lebih dulu klimaks dari laki-laki, anaknya laki-laki, ya. Dan ini sudah umum, dan itu memang sudah dibahas oleh para ulama. Dan memang jadi makanya pada saat orang mau mengatur keturunan, misalnya dia mau anak laki-laki, dan memang kita kan kalau mau tentukan bulannya, tanggalnya kan sebenarnya bisa. Misal masa suburnya tanggal berapa, memang niatnya di bulan Maret nanti saya mau hamil misalnya. Dari bulan Desember sudah dirancang, memang pada bulan itu saya suburnya pada tanggal sekian. Nah pada saat itu memang didukung dengan makanan-makanan sehat. Yang umumnya sih kalau masa kesuburan itu adalah madu sama kurma, gitu kan. Ini yang selalu tersebutkan di dalam hadis banyak, masalah kurma sama madu. Ini dikonsumsi, ya, termasuk misalnya perempuan yang sulit melahirkan, biasanya kalau dikonsumsikan rutab, kurma yang lembut, itu biasanya pembukaannya sangat cepat, ya. Ini memang didukung dengan ini. Nah, nanti di hari H, hari klimaks, memang kalau mau anak laki-laki disengaja memang si perempuan klimaks duluan. Memang sudah diatur pada saat itu, mereka sudah bicara sebelumnya. Ini akan seperti ini. Jadi si laki-laki bisa mengontrol dirinya untuk tidak klimaks duluan. Ya, itu. Memang sudah begitu, harus dia bantu istrinya segala sampai titik dekat klimaks, kemudian mereka berhubungan badan, istrinya lebih dulu, baru suaminya. Ada riwayat lain yang menjelaskan, kalau selesai berhubungan, itu balik ke sisi kanan. Kalau mau hamil tapi ini ya, kalau mau hamil setelah berhubungan balik ke sisi kanan. Si perempuannya, seperti orang kalau mau tidur sisi kanan. Ya. Loh, tapi itu hadisnya begitu. Dalam arti kata memang itu menyebabkan kehamilan di masa subur, lebih mempermudah. Allahu alam apa maksudnya, secara ilmiah apakah ada penelitian, saya bicara teori syar'inya. Nah ini yang ada dalam agama kita. Dan ada salah satu keluarga saya, paman saya praktekin, memang dia praktekin, dia ingin punya anak selang-seling, laki-laki, perempuan, itu dan berhasil, punya anak, 6 anak, perempuan, laki-laki, dia jalankan hadis Nabi. Jadi memang dia coba, ternyata berhasil, memang betul. Jadi pada saat laki-laki, perempuan, ya perempuan. Ustaz, saya pernah membaca adab-adab dalam sebuah pernikahan, salah satu poinnya diharamkan cincin emas dan yang sepertinya bagi kaum wanita, termasuk gelang dan kalung emas, mengacu ke hadis dari Aisyah yang diriwayatkan dari Al-Qasim bin As-Saraguti. Mohon penjelasannya Ustaz, karena yang saya tahu wanita boleh memakai emas. Ini yang setahu saya juga sama. Hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang sahih menjelaskan wanita menggunakan emas. Jadi kebanyakan riwayat yang menceritakan tentang emas itu tidak dipakai oleh wanita, bukan tidak dipakai ya. Seperti kasus pernah ada wanita menggunakan emas di tangannya. Lalu Nabi SAW tanya, gitu kan. Sebenarnya pertanyaan Nabi ini, apa kau sudah zakatkan emasmu itu? Dia mengatakan belum. Kata Nabi SAW, berarti kau menggunakan bagian api neraka di tanganmu. Maka dibukalah sama dia cincinnya, gitu kan. Ada riwayat-riwayat yang serupa dengan ini karena ada penyebab, indikasi sebab, gitu kan. Kalau kita kembali kepada dalil Al-Qur'an misalnya, Al-Qur'an dalam surah Nisa Allah mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Ya. Di sini Allah SWT mengatakan dihiasi bagi laki-laki menyukai perempuan, perempuan suka perempuan, perempuan suka laki-laki, dan juga ada suka dengan perhiasan, gitu kan. Minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak Allah sebutkan. Memang itu disukai. Allah jadikan itu sebagai perhiasan. Dan ada hadis yang lain Nabi SAW mengangkat emas dan sutra, emas tangan kanan, sutra tangan kiri, lalu berkata, dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Kata para ulama berarti halal bagi perempuan. Riwayat Bukhari yang lain juga menjelaskan Nabi SAW pernah memotivasi para sahabat untuk menyumbang jihad, sampai mereka mencabut gelang-gelang dan kalung mereka yang dikumpulkan menjadi sumbangan. Tapi di sini hadis menjelaskan waktu dimotivasi menyumbang, mereka menyumbang. Ini itu. Dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Allahu alam, yang saya simpulkan adalah dalam buku fikih selama ini saya pelajari, tidak diharamkan perhiasan emas bagi perempuan. Itu halal, bagi laki-laki hukumnya haram. Dan larangan-larangan Nabi SAW yang ada, itu umumnya karena ada indikasi penyebab tentang masalah tidak menjalankan zakat, atau ada motivasi untuk menyumbang, gitu kan. Seperti itulah. Ustaz, apabila menikah 2 kali, yang pertama suami meninggal dunia, apakah jodoh yang dari Allah yang dituliskan sebelum lahir
Dan siapakah yang akan menemani di akhirat nanti? Nikah itu takdir ikhtiar, Bu. Ikhtiarnya ibu. Sekarang suami meninggal, ibu mau nikah atau tidak nikah kan haknya ibu ya. Kan ibu sendiri yang tentukan. Nikah itu, menikah sama dengan milih makanan. Saya mau makan yang pedas, mau makan yang gurih, bebas gitu kan. Saya mau pakai baju merah atau baju hitam. Khiyar, itu namanya ikhtiar, takdir ikhtiar. Nikah juga sama. A, B, C yang kita mau nikah sama dia. Lalu kita pilih si B, kan pilihan kita. Dia masuk dalam globalnya ketentuan Allah, takdir tapi ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhil Mahfud, Allah tahu si fulan akan lakukan itu. Bapak Ibu ini keluar sekarang pakai baju kita masing-masing dengan warnanya. Yang pilih tadi siapa? Kita sendiri kan? Allah sudah catat di Lauhil Mahfud pada hari ini si fulan ini dan si fulana dia akan pilih baju warna ini. Dengan keluasan ilmunya Allah, Allah tahu dia apa yang kita lakukan sampai kita mati. Itu namanya takdir ikhtiar. Ini memang masuk dalamnya adalah jodoh. Jadi ibu boleh nikah, boleh enggak kan? Orang masih bujang atau masih gadis saja, bisa nikah, bisa enggak. Haknya dia. Karena pernikahan hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Masuk dalam semua bab. Dia akan wajib kalau seseorang takut berzina, wajib dia nikah. Nggak boleh, enggak. Takut berzina haram, maka wajib dia nikah. Yang kedua, dia bisa menjadi hukum sunnah. Kalau dia hanya sekedar mau menjalankan sunnah Nabi. Yang ketiga, ini dari sunnah muakkadah. Yang ketiga jadi haram. Nikah haram adalah nikah dengan mahram, ya. Nikah jadi haram itu. Dengan anak sendiri, dengan saudara, dengan saudari, termasuk dalamnya adalah pasangan orang tua. Ya. Misal ada bapak ibu di sini, ikhwan di sini laki-laki misalnya ayahnya poligami. Ini ayahnya menikah dengan istri yang kedua lebih muda daripada dia, daripada si anak nih. Tetap itu adalah mahram abadinya dia. Karena sudah digauli oleh orang tuanya. Semua yang sudah menikah sama orang tua kita mahram abadi. Nggak boleh lagi. Ini haram, pernikahan haram berarti. Termasuk pernikahan haram adalah nikah setelah tolak bayin. Nikah setelah cerai yang ketiga. Laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Sampai 3 kali, kalau 2 kali masih tolak raj'i namanya, boleh kembali. Tapi kalau sudah 3 kali, dia bilang saya ceraikan kamu, maka tolak bayin. Ini haram kumpul, nggak boleh nikah lagi. Kecuali si perempuan sudah nikah sama laki-laki lain, nikahnya normal, cerai lagi, cerainya pun normal, bukan direkayasa, baru terbuka variabel kembali kepada suami pertama. Tapi jadi haram nikahnya kalau sudah cerai yang ketiga kali. Kan itu. Termasuk haram adalah nikah setelah li'an. Tahu li'an? Hukum li'an. Li'an itu saling melaknat. Kalau suami istri saling menuduh pasangannya selingkuh. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah istri saya selingkuh. Panggil istrinya, suamimu tuduh begini. Tidak, saya enggak selingkuh. Nabi ingatin, hati-hati, Allah lebih tahu. Ini diingatin, tidak mau tahu. Suami tetap bilang selingkuh ya Rasulullah, saya tahu. Istri bilang tidak. Baik, kata Nabi siap sumpah. Siap sumpah. Dalam Islam ada namanya sumpah li'an. Tapi nggak ada sumpah pocong. Karena kita Indonesia kan sumpah pocong. Pakaian kain kafan, baca yasin. Itu nggak benar. Yang ada adalah sumpah li'an. Nah si suami yang menuduh ini mengatakan, demi Allah dia selingkuh. Dia tuduh istrinya. Sumpah atas nama Allah. 4 kali. Demi Allah dia selingkuh. Demi Allah dia selingkuh. Sampai 4 kali. Yang kelima dia mengatakan, demi Allah, ya Allahnya akan melaknat dia kalau dia dusta. Kemudian si istri supaya lepas, kan suami sudah tuduh nih. Hukumnya syar'i dia dirajam semestinya kan. Nah si istri untuk bebas dari rajam dia harus bilang, demi Allah dia dusta, suami itu. Demi Allah dia 4 kali. Yang kelima dia mengatakan murka Allah datang kepadanya kalau suaminya yang benar. Nah setelah itu ada cerai abadi. Ini kalau setelah li'an, cerai abadi. Walaupun itu baru pertama kali. Nggak dihitung tolak 1 gitu loh. Ini namanya hukum li'an. Nah ini hukumnya haram, pernikahan yang haram. Ada pernikahan yang makruh. Pernikahan makruh itu adalah pernikahan yang dipaksa. Misal orang tuanya paksa, atau dia terpaksa nikah. Ini semua adalah nikah yang makruh. Ada nikah yang mubah. Mubah adalah orang kalau seperti masuk dalam halnya masalah melakukan poligami misalnya, mubah saja. Sesuatu yang dibolehkan dalam agama, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Jadi di sini yang dimaksud adalah ibu kalau misalnya menikah lagi, itu adalah pilihan ibu, takdir ikhtiarnya. Dan itu ibu boleh menikah, bukan tidak boleh. Ya.
Baik, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menemani di akhirat? Suami yang terakhir. Jadi kalau ibu mau tetap sama suami yang pertama ya jangan nikah. Memang begitu. Makanya dalam sebuah penyebutan kata Nabi SAW ada 4 wanita penghuni surga. Yang keempatnya itu adalah salah satunya adalah wanita yang meninggal suaminya lalu punya keturunan, dia menahan diri menikah lagi karena takut anaknya terbengkalai. Itu dijamin surga baginya. Tapi dia bukan tidak boleh, dia boleh menikah. Cuman ulama mengatakan jadi makruh hukumnya kalau anaknya masih kecil, masih masa menyusui misalnya. Kan tidak mungkin dia mau layani suami, berikut juga anaknya mau disusuin. Apalagi ini laki-laki ini bukan anaknya, dia mungkin tidak bisa sabar. Sedangkan suami, ayahnya saja kadang-kadang masih rewel. Apalagi kalau laki-laki lain kan gitu. Jadi seperti itu Allah alam. Jadi bersama dengan suami yang terakhir. Tapi juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian dari pertanyaan ini, kalaupun ibu merasa memang harus menikah, jangan merasa bersalah ya. Menikah itu bukan aib dalam Islam. Bahkan saya selalu sarankan, jangan ada janda, jangan ada duda, gitu kan. Harus menikah. Nah, kecuali memang darurat kayak tadi, ada anak-anak kecil. Karena memang memiliki suami bagi wanita pintu surga, kan gitu. Memiliki istri bagi laki-laki pintu surga. Banyak sekali amal yang bisa dikerjain yang tidak bisa dikerjain selain menikah, gitu kan. Istri cuma layani suaminya, cuma buatin minum, buatin makan, layani di ranjang, azan sholat, mati masuk surga, gitu. Karena gitu ringan sekali. Laki-laki banting tulang cari nafkah, dia cari nafkah ikhlas untuk istrinya, anaknya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah, pahalanya besar. Lalu kenapa tidak membangun rumah tangga? Mestinya kegagalan masa lalu tidak harus ditarik ke sekarang. Kita ambil pelajaran, oh ternyata yang dulu tidak soleh atau tidak solehah, sekarang saya harus cari yang begini. Nabi SAW adalah suami ketiganya Khadijah. Khadijah menikah 2 kali sebelum beliau dan meninggal dua-dua suaminya. Maka Nabi SAW bilang itu bukan aib dalam Islam, bukan aib. Yang aib itu kalau memang dipermainkan ya. Ada perempuan begitu subhanallah, nikah cerai. Laki-laki juga begitu. Ini adalah orang yang mempermainkan, bukan niatnya ibadah. Maka Allah alam ini tentu dihindari kalau seperti itu.